Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau dalam bahasa Indonesia, Amanat Agung Pelayanan Injil. Dan pada saat ini kami berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami bersukacita karena sekali lagi kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil dari Alkitab. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Tolong kami dalam hari yang baru ini, berikan kami hati yang baru ya. Ya Tuhan, juga roh yang baru supaya kami boleh menyembah-Mu dengan roh kami dan kebenaran. Ya, ampuni segala dosa dan salah kami, khususnya penuhi hamba ini dengan roh kudus-Mu, supaya setiap kata-kata apapun yang hamba ucapkan dipimpin oleh roh kudus, dan juga Engkau sucikan hati hamba, supaya firman ini boleh sungguh-sungguh berkenan bagi Engkau dan bagi kemuliaan-Mu. Hamba berfirman hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, amin. Baik saudaraku, saya ada note seperti ini. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab, bukan dari hikmat, pendapat, atau pikiran saya pribadi. Karena saya tahu dengan pasti bahwa hikmat dunia, yaitu termasuk hikmat saya pribadi, adalah kebodohan bagi Tuhan Allah. Itu saya tahu. Note selanjutnya kita akan lihat, dan saya berdoa agar firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menyatakan kebenaran Alkitab, bukan kebenaran intelektual atau pengetahuan saya pribadi. Dan agar supaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh demi kemuliaan bagi Tuhan Allah yang Maha Esa saja. Jadi saya berkhotbah ini bukan untuk mencari kemuliaan, tapi memberi kemuliaan pada Tuhan Bapa di sorga. Ya, dengan itu kita akan masuk pada Judulnya adalah suatu pertanyaan, saudaraku. Roh Kudus atau minyak urapan? Sekali lagi, Roh Kudus atau minyak urapan? Holy Spirit or anointing oil? Ya, dengan itu kita akan melihat nomor satu poin nomor satu, yaitu Raja Daud. Raja Daud, King David. Kita akan pelajari apa yang terjadi dengan Raja Daud. Coba kita baca notis seperti ini. Banyak sekali, saya tahu ini, banyak sekali gereja-gereja yang mengajarkan bahwa Daud diurapi dengan minyak urapan oleh Nabi Samuel supaya dia menerima kuat kuasa Allah semasa menjadi raja Israel. Jadi banyak orang mengajar bahwa minyak urapan yang memberi Daud kuasa, kekuatan untuk dia menjadi raja. Dalam arti kata, minyak urapan betul-betul berkuasa. Tapi kita akan meneliti bersama apakah sebenarnya kata Alkitab. Kata Alkitab bukan kata saya. Coba kita baca kitab Samuel. Samuel 16 ayat 1 sampai 3b dan 6 sampai 13. Dengan cepat saya akan baca saya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Ayat 1b, kita akan seperti ini. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih, katakan kupilih, telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, terus kita baca ayat selanjutnya, 3b. Urapilah bagiku, atau bagi Allah, orang yang akan kusebut kepadamu. Nah, jadi Tuhan spesifik sekali. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Artinya yang Allah pilih, bukan pilihan atau sesuai dengan pikiran Samuel atau manusia. Jadi ini Allah pilih, baru dipilih, diurapi. Terus selanjutnya ayat 6 kita baca, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, saudaranya Daud, lalu pikirnya, Samuel langsung berpikir, melihat Eliab, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya,
dia sudah berpikir secara manusia, pasti dia nih Eliab dipilih Tuhan. Sampai ayat selanjutnya kita baca, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Perhatikan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Berbeda artinya. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati kita. Dipilih yang Tuhan lihat hati kita, hati manusia. Terus selanjutnya dikatakan seperti ini. Lalu Isai, yaitu ayahnya Daud, memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih siapa? Tuhan, bukan manusia. Tuhan, nomor 9, ayat 9, terus selanjutnya, kita dengan cepat. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Nah, Samuel mulai bingung nih. Coba kita baca selanjutnya. Dikatakan, demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya. Berarti Daud mempunyai kakak 7 nih ya. 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih siapa? Tuhan. Tuhan yang pilih. Ayat 11 selanjutnya mengatakan seperti ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, yaitu ayahnya Daud, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Artinya acara ini belum selesai sebelum anak ini datang. Coba baca ayat 12 mengatakan, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah. Ini kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, yaitu siapa? Daud. Sebab inilah dia. Siapa yang berkata, Tuhan bilang, ini dia. Coba ayat 13. Nah ini kita baca hati-hati, saudara. Hati-hati baca ini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Diurapi Daud nih oleh Samuel di tengah-tengah saudaranya. Baca yang hati-hati baca ini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus, bukan minyak urapan. Mengerti? Tidak dikatakan berkuasalah minyak urapan, tapi Roh Tuhan. Kok jadi Roh Tuhan sekarang? Beralih, Roh Kudus yang menguasai Daud. Dari saat ini sampai selamanya. Saya akan uraikan. Coba kita baca uraikan. Kita urainya. Samuel diutus Allah perikir Isai ayahnya Daud untuk mengurapi salah satu dari anak-anaknya. Anak Isai untuk menjadi raja. Ingat, menjadi raja. Nah, terus uraian seperti ini. Ternyata Tuhan tidak memilih ketujuh kakak-kakaknya Daud untuk diurapi. Terus poin ketiga, tetapi Daud yang paling bungsu yang dipilih oleh Tuhan yang sama sekali tidak diduga-duga oleh Isai dan ketujuh kakaknya Daud. Sebab Tuhan tidak melihat dari penampilan atau dari luar. Next, nomor 4, uraiannya, mengapa setelah Daud diurapi minyak oleh Samuel, dengar baik-baik, mengapa setelah Daud diurapi oleh Samuel, tetapi firman Tuhan berkata sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan, Roh Kudus atas Daud. Jadi yang berkuasa Roh Tuhan, bukan minyak urapan. Saya perhatikan, ya. Jadi kenapa firman Tuhan mengatakan nih? Tiba-tiba setelah itu Roh Allah berkuasa. 5, terus selanjutnya mengatakan, dan mengapa firman Tuhan tidak berkata berkuasalah minyak urapan? Itu atas Daud. Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan penuh hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Jadi jangan kita pikir bahwa minyak urapan ini hebat begitu maksudnya. Tapi di sini katakan dengan jelas bahwa Roh Allah yang berkuasa atas Daud setelah minyak ini. Kita coba 6 kita lihat. Jadi menurut firman Tuhan bukan minyak urapan tetapi Roh Allah atau Roh Kuduslah yang berkuasa atas Daud. Betul? Amin. Menurut kita pelajari Roh Allah, Roh Kudus yang berkuasa. Ayat 7, maksudnya bagian ke-7. Dan kalau minyak urapan begitu penting bagi semua orang yang percaya kepada Allah, zaman sekarang orang percaya katanya harus diurapi dengan minyak itu. Tapi pada saat ini kalau penting minyak urapan, mengapa Samuel sama sekali tidak mengurapi Isai, ayahnya Daud, dan ketujuh kakaknya Daud dengan minyak urapan? Bukankah mereka percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub?
Nah, kenapa mereka nggak diurapi semua? Kenapa hanya Daud saja? Terus ke-8, jadi ini adalah bukti bahwa kuasa Roh Allah atau Roh Kudus sama sekali tidak ada hubungannya dengan minyak urapan. Orang ngerti ya? Sekali lagi, jadi kita ini sudah bukti bahwa kuasa Roh Kudus tidak ada hubungannya dengan minyak urapan dalam kisah ini. Dan Daud diurapi minyak oleh Samuel hanya sebagai tanda, katakan tanda, atau pengesahan bagi Daud untuk menjadi Raja Israel. Karena Tuhan, Samuel sedang mencari orang yang menggantikan Saul, Raja Israel. Nah, dipilih Daud. Coba kita baca 2 Samuel, contoh ayat 5 ayat 17a. Ini ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi apa? Raja Israel. Jadi diurapi minyak menjadi raja. Diurapi untuk menjadi raja. Terusnya kita baca 1 Tawari pasal 14, 18a. Dan ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi apa? Raja atas seluruh Israel. Sama sekali tidak dikatakan, oh Daud telah diurapi, dia punya kuasa besar karena urapan. Tapi diurapi untuk tanda sebagai raja. Memang untuk sebagai raja Daud. Ya, kita akan, ya note-nya saya taruh seperti ini. Jadi menurut pernyataan Alkitab di atas, ayat di atas tadi, Daud diurapi minyak hanya sebagai tanda atau bukti bahwa dia telah dipilih oleh Allah untuk apa? Menjadi Raja Israel. Dan Roh Allah yaitu Roh Kudus yang memberi Daud apa? Kuasa, bukan minyak urapan. Amin. Mengerti? Tepuk tangan saudara mengerti firman Tuhan. Jadi jelas, kayak saya katakan, kita uraikan ini dengan hikmat Tuhan, jangan hikmat manusia. Jangan mengatakan, oh minyak urapan, bukan. Ternyata terbukti kita pelajari Roh Kudus atau Roh Allah yang memberi kuasa. Amin. Dengan itu kita masuk ke poin nomor 2, yaitu Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. David and Goliath. David and Goliath. Kita lihat notes dulu sebelum tafsir ayat. Kita bersama akan menyimak dan mempelajari dari ayat berikut. Apakah minyak urapan sungguh-sungguh memberi kekuatan ilahi kepada Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Kita akan pelajari apakah betul Daud diurapi minyak sehingga dia berkuasa untuk mengalahkan Goliat. Coba kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 10, 11, 34 sampai 37, 43, 51 agak panjang tapi saudara baca sabar ini supaya kita jelas. Nah ayat 10, pula kata orang Filistin itu, ya ini si Goliat ini, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ini Goliat nantang orang Israel, orang bangsa Filistin ini. Coba ayat berikutnya dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takutan karena dia raksasa. Dia tinggi sekali, hampir 7 feet apa tinggi dia pokoknya. Jadi ketika itu Saul masih menjadi raja. Daud belum diangkat. 12 selanjutnya. Amin 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan daging domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, selanjutnya, maka aku, yaitu Daud, mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, yaitu Daud, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Ini binatang ini yang dia mau ambil dombanya. 36. Terus selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia mencoba barisan daripada Allah yang hidup. Ini Daud yang ngomong. Dia bilang, ini orang Filistin ngomong apa nih? Coba, 37 mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Goliat ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah. Tuhan apa? Menyertai. Pergilah. Tuhan menyertai kau. Nah, Saul tidak bilang, tunggu dulu Daud, ambil minyak, kamu harus diurapi dulu sebelum pergi. Supaya kamu kuat, oke? Tapi pergilah, Tuhan menyertai kau. Oke, ayat 3, selanjutnya 43.
Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Goliat ya, anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat, wah menghina dia. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud dikutuk ke orang Filistin. 44, kita baca ayatnya, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang. Ini penghinaan ya. Ayat selanjutnya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku, baca baik-baik, Daud mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Oke? Perhatikan, Daud yang berbicara. Ini Daud, Urapi sudah selesai. Mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Ini Israel ini punya Allah. 46 teruskan dengan cepat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. 46b terusnya seperti ini. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Selanjutnya kita lihat ayat 43. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan, siapa? Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terus dengan cepat 48. Ketika orang Filistin itu, Goliat itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi ini sama-sama datang nih, ketemu di tengah nih. 49 dengan cepat. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya nyala sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Dia pakai seperti slingshot gitu. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, Goliat itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Goliat jatuh nih. 50 dan cepat. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. 51 ya, terakhir ayatnya mengatakan, Daud berlari mendapati orang Filistin itu, lalu berdirilah dia sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. 51b kita baca, dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka mereka apa? Larilah mereka, pisah semua. Kita akan baca note pelan-pelan, saudara. Note ini saya jelaskan supaya saudara mengerti. Apakah dikatakan di ayat tadi bahwa Daud mengalahkan Goliat karena dia urapi minyak? Pertanyaan. Malah kata-kata minyak urapan sama sekali tidak disebutkan di dalam kisah ini. Dan itu berarti kalau minyak urapan sama sekali tidak ada kuasa apa-apa. Tetapi Daud datang dengan apa? Nama Allah dan Allah Roh Kudus yang berkuasa atas Daud. Dia disertai oleh kuasa Roh Allah. Saudara mengerti? Menurut selanjutnya, dikatakan, janganlah kita mengambil kesimpulan bahwa minyak urapan itu sungguh-sungguh hebat, besar kuasanya, dan harus digunakan di dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya kita sering mengadakan ibadah pengurapan minyak. Yap. Sering nggak? Saya lihat, saya tahu, kita ibadah pengurapan minyak. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Jadi kalau kita tahu minyak urapan tidak memberi kita kuasa. Tetapi banyak orang mengerti, kamu harus diurapinya supaya kamu ada kuasa. Ternyata tidak diajarkan oleh Alkitab. Betul? Kuasanya, makanya judulnya Roh Kudus apa minyak urapan. Coba kita contoh baca Kisah 1 ayat 8. Sebenarnya kita sangat memerlukan pengurapan Roh Kudus, bukan minyak urapan. Roh Kudus untuk melayani Yesus, bukan minyak urapan. Dan jikalau kita mengatakan bahwa minyak urapan memberikan kita kuasa untuk melayani, itu berarti kita sangat mendukakan dan menghina Roh Kudus. Roh Kudus dianggap sepele.
Ada yang lebih baik lagi. Karena kita mendapat kuasa melalui Roh Kudus, bukan minyak urapan. Amin. Sekali lagi, kita menjadi hamba Tuhan melayani mendapat kuasa dari Roh Kudus, bukan minyak urapan, saudaraku. Saya mengajar ini karena firman Tuhan mengajar. Saya tahu ini, saudaraku. Dan saya sudah 53 tahun melayani kemana-mana, keliling dunia sebagai penginjil. Dan saya tahu kuasa Roh Kudus. Coba kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus yang berkata, bukan saya. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus. Bukan minyak urapan. Tuhan Yesus tidak sebut minyak urapan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, hamba Yesus Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus tidak menyebut apa? Minyak urapan. Sama sekali tidak. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan mendapat kuasa. Coba kita masuk poin nomor 3. Dengan itu kita berbicara tentang Yesus Kristus. Poin nomor 3. Yesus Kristus, Jesus Christ. Coba kita lihat note sebelumnya dengan cepat. Kita akan belajar apakah Yesus diurapi dengan minyak urapan atau tidak selama pelayanannya di bumi. Dan Alkitab mengajar bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Manusia seperti saudara saya. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini adalah Allah. Siapa firman ini? Kita akan baca ayat 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus menjadi manusia dan diam di antara kita manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Coba saudara lihat notenya. Menurut Alkitab, Yesus adalah Allah yang apa? Menjelma menjadi manusia. Allah menjelma manusia. Nah, ini banyak agama tidak percaya ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus telah menjadi manusia, menjelma Allah sendiri menjadi manusia. Dan untuk selama 33 tahun dia hidup dan mati sebagai manusia. Karena waktu firman Tuhan mengatakan waktu disalib dia sebagai manusia, dia mati, oke? Bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Nah, Yesus memiliki tubuh jasmani. Dia berjalan kaki, betul? Dia lapar, dia makan, dia minum, dia letih, dia tidur, dan sebagainya. Sebagai manusia biasa. Tetapi apa yang terjadi sebelum dia melayani pada umur 30 tahun? Dia mulai melayani. Tapi sebelum itu dia tidak melayani. Dia hanya datang dan menjadi manusia, bertumbuh dengan hikmat. Firman Tuhan mengajarkan. Berkembang, bertumbuh dalam hikmatnya dan sebagainya. Tapi di sini kita akan baca satu hal yang Tuhan Yesus sendiri mengalami. Coba baca Lukas 4, 18, 21 sampai 21. Nah, kita baca 18. Roh Tuhan, Roh Kudus ada padaku oleh sebab ia atau Roh Kudus telah apa? Mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ini pembacaan dari kitab Yesaya ayat 19. Selanjutnya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Terus selanjutnya, kemudian yaitu Yesus menutup kitab itu karena Yesus disodori kitab ini tuh dia baca lagi di sinagog di Ka'bah, di sinagog lah. Rumah ibadah, lantas dia udah baca, dia memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang, ada banyak orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Karena dia baca, orang pikir ini dia mau apa setelah baca itu. Coba baca ayat 21, hati-hati. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Waktu kita mendengar ini, kamu baca ayat ini, sekarang genap. Ini terjadi. Maksudnya Tuhan Yesus berbicara, ini tentang saya. Ini ngomongnya tentang saya ini. Nah, nubuatan Yesaya ini dari Yesaya 61 ayat 1, kira-kira 600 tahun setelah dinubuatkan sebelum ayat ini terjadi. Bahwa Roh Kudus ada padaku dan dia telah apa? Mengurapi aku. Dan Tuhan Yesus berkata, hey, it's me. Ini saya orangnya.
Dia genap, ini sudah genap. Sementara kamu mendengar ayat ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi Tuhan Yesus mengaku, saudaraku, bahwa dia diurapi oleh Roh Kudus untuk melayani. Kita baca dia melayani semua orang miskin dan sebagainya. Dikatakan Roh Kudus ada padaku dan dia telah mengurapi aku. Sama sekali Tuhan Yesus tidak membicarakan minyak urapan. Saya hanya mengajarkan yang dikatakan Alkitab. Kita baca kisah para rasul 10:37. Petrus bilang apa? Petrus bilang ini, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Jadi pada waktu baptisan kita tahu Yohanes juga membaptis Tuhan Yesus. Setelah baptisan dia keluar dari air dan sebagainya, Roh Kudus turun ke atasnya. Ingat ceritanya, dan ada suara mengatakan, ini anakku yang kukasihi. Nah, ini artinya, coba kita baca ayat 38 pada saat itu. Ini Petrus kaku, yaitu tentang Yesus. Tentang siapa? Yesus dari Nazaret. Bagaimana apa? Bahasa keras. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa. Sounds familiar? Bagaimana cerita Daud? Allah, Roh Allah, ya, berkuasa atas Daud sampai dia jadi raja. Dan sama Tuhan Yesus juga, Petrus katakan bahwa Roh Kudus dan kuasa mengurapi dia, Yesus, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab apa? Allah menyertai dia. Sounds familiar? Kalian ingat cerita Daud? Jadi karena penyertaan Allah ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus menyembuhkan semua kuasa orang-orang sakit dikuasai iblis, setan. Tuhan Yesus berjalan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Coba saya taruh note seperti ini. Note mengatakan, mengapa Alkitab sama sekali tidak menyebutkan kata-kata minyak urapan di dalam semua ayat-ayat yang baru saja kita baca di atas, betul? Berarti minyak urapan sama sekali tidak berfungsi di dalam pelayanan Yesus sebagai manusia. Lagi, berarti minyak urapan sama sekali tidak berfungsi di dalam pelayanan Yesus sebagai manusia. Berarti kata, Yesus sama sekali tidak diurapi dengan minyak, tapi diurapi oleh siapa? Kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan. Kita baca note selanjutnya, mengatakan seperti ini. Bahkan sama sekali tidak tercatat di dalam perjanjian baru bahwa Yesus mengurapi murid-muridnya dengan minyak urapan. Saudara boleh cek. Tidak diajarkan bahwa Yesus mengurapi muridnya dengan minyak urapan untuk kuat kuasa dalam pelayanan mereka. Malah Tuhan Yesus pernah bilang, segala kuasa telah diberikan kepada kamu. Tuhan Yesus berikan kuasa. Ingat cerita itu 70 orang yang mereka bersuka cita. Wah, juga setan lari takut. Kami bilang jangan juga cita karena setan, karena namamu tercatat di kitab kehidupan. Nah, dan murid-muridnya dan termasuk Paulus tidak pernah mempropagandakan minyak urapan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Paulus juga pernah mempropagandakan, oh ini minyak urapan kemarin gini. Tidak pernah. Amin. Nah, kita akan baca poin terakhir, poin 4. Yaitu doa lahir dari iman. Doa lahir dari iman. Prayer of faith. Kita akan lihat Yakobus. Nah, ini juga menjadi pengajaran yang sering menjadi perdebatan. Tapi saya akan coba ajarkan dengan hikmat Tuhan supaya kita mengerti. Supaya kita tidak berdebat lagi. Saya tidak suka berdebat. Kalau saudara mau saya berdebat dengan Pak Presiden, jangan. Saya tidak suka berdebat. Kita berdiskusi tentang firman Tuhan. Nah, kita baca ini ya. Yakobus 5:14-16b. Kalau ada seorang di antara kamu yang apa? Sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka apa? Nomor satu apa? Supaya mereka apa? Mendoakan dulu. Dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, tidak disebutkan minyak urapan, betul? Hanya mengoleskan minyak. Nah, saudara contoh, nih saya ada botol nih, kecil nih. Ini botol. Saya suka pakai diolesi oleh
ada minyak. Saya suka diolesi. Dengan istri saya sering saya baru tadi malam, saya nggak enak, pilek apa segala. Saya berdoa dengan istri saya dan saya minta minyak ini, minyak kayu putih. Ini namanya minyak kayu putih. Baunya minyak kayu putih. Nah, saya keturunan Maluku, saya suka minyak kayu putih. Jadi saya sering dengan istri saya, sambil kita berdoa, saya masuk angin, saya sakit, pilek, kita berdoa, saya bilang pakai diolesi. Mengerti? Sama tidak? Para pentua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta apa? Mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Oke, kita ngerti. Sekarang baca Terjemahan 15 ya. Dan baca pelan-pelan, saudara, hati-hati. Dan doa yang lahir dari iman akan apa? Menyelamatkan atau menyembuhkan orang sakit itu. Dan Tuhan, siapa? Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, saya kasih komentar. Olesan minyak tidak menyembuhkan dan mengampuni, betul? Karena ayat ini 15 tidak dikatakan olesan minyak. Cari kata-kata olesan minyak. Tetapi dikatakan dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, menyembuhkan orang sakit itu. Jadi berarti kata-kata olesan minyak lemah, saudaraku. Untuk berdebat, kata olesan minyak lemah. Berarti tanpa olesan minyak juga orang ini bisa sembuh karena kita berdoa lahir dari apa? Iman yang menyelamatkan. Mengerti, saudara? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, supaya saudara mengerti. Jadi argumentasi tentang minyak ini, untuk kuasa di minyak ini lemah. Karena tidak disebutkan lagi tentang minyak ini di ayat 15. Yakobus, saudara Tuhan Yesus, kita tahu Yakobus, dia tidak katakan dan oleh minyak berapa ini, minyak kelas ini, maka orang ini sembuh. Bukan. Ayat 15 tidak mengatakan itu. Tapi doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Coba kita lanjut, kita baca ayat 16, bagian B saja, saudara tahu ayat ini. Doa, katakan doa. Doa orang yang benar atau orang benar itu hidup oleh iman, betul? Bila dengan yakin atau dengan iman didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Nah, kenapa doa yang sangat besar kuasanya dengan iman? Tidak disebutkan ini. Minyak urapan. Atau minyak urapan. Sekali lagi sama sekali tidak disebutkan tentang kuasa minyak atau urapan. Tidak seperti ini. Doa orang yang benar atau orang yang benar itu hidup oleh iman. Bila dengan yakin, dengan iman didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Dan dengan doa, saudaraku. Saya harap saudara mengerti argumentasi ini supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan ini loh. Amin. Saya tidak mau berdebat, saya tidak mengatakan salah, tapi saya mengatakan ini loh firman Tuhan mengajarkan. Coba kita baca note. Dia mengatakan, marilah kita melayani berdasarkan iman. Kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena tadi katakan iman, doa iman. Yesus bukan terhadap minyak urapan. Seringkali kita punya iman terhadap minyak urapan, terhadap banyak minyak putih. Bukan, terhadap doa yang orang beriman. Dan janganlah kita mempropagandakan. Jangan kita mempropagandakan minyak urapan sebagai kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan lain-lain hal. Jangan. Saya sudah lihat, wah ini digosok, steng ini, oksigen, semua tempat tidur, apa digosok minyak, saudara, supaya sembuh. Saudara hati-hati. Kita bukannya melayani, kita menghina Roh Kudus. Betul? Karena Roh Kudus yang berkuasa, bukan minyak. Jadi kita tidak dipakai oleh perjanjian baru. Sama sekali tidak dipakai. Saudara. Tuhan Yesus sendiri tidak pakai itu. Coba kita baca note, continue. Karena Yesus sendiri, saya baru bilang, Yesus sendiri tidak pernah menyembuhkan orang dengan minyak urapan. Nggak pernah. Saya selidiki Alkitab. Bahkan dia mengusir setan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Dia tidak usir setan, saya gosok dulu, saya kasih kuasa dulu, saya diminyaki dulu, baru saya usir setan. Tidak. Coba baca Matius 12, ayat 27-28, baca. Yesus berkata ini, Yesus yang ngomong, jika aku, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Jadi pada satu skenario, mereka sedang bertentang sama Tuhan. Mereka bilang, wah Tuhan Yesus juga Beelzebul. Dia usir setan dengan Beelzebul. Nah Tuhan Yesus bilang, bukan. Coba baca ayat 28, Tuhan Yesus bilang ini. Tetapi jika aku, itu Yesus, mengusir setan dengan apa? Kuasa roh Allah. Lihat, Tuhan Yesus dia kata, aku mengusir setan dengan kuasa ini. Kuasa minyak rem. Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Itu Roh Kudus. Maka roh Allah cuma satu. Ya.
Roh Allah Roh Kudus. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Yesus adalah kebenaran. Dan semua ucapannya adalah benar, bukan dusta. Dalam ada kata, dalam ayat ini, dia tidak berdusta. Amin. Dia bilang, aku datang sebagai manusia. Dan aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Bukan kuasa minyak. Tuhan Yesus menjadi manusia pada saat ini, ingat, sebagai manusia dia disertai dengan kuasa Roh Kudus. Oke, saya harap firman Tuhan ini menjadi pengajaran supaya kita selidiki. Saudara ulangi lagi, ini direkam nanti di YouTube, di video di Facebook. Saudara ulangi, Pak Aritio salah nih ajarnya. Saudara lihat sendiri, baca Alkitab yang sudah ada semua, baca pelan-pelan, oke? Nah, konklusinya apa, saudara? Kita baca. Jelas Alkitab mengajarkan bahwa Raja Daud memiliki kuasa bukan karena minyak urapan. Jelas sekali. Alkitab mengatakan tetapi karena Roh Allah atau Roh Kudus menyertai dia dari semenjak dia diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel, betul? Jadi diurapi sebagai tanda untuk menjadi raja. Dan sejak saat itu Roh Allah yang berkuasa atasnya. Kedua, kita lihat konklusinya, Yesus tidak diurapi dengan minyak urapan. Tetapi diurapi oleh Roh Kudus. Kita baca tadi Roh Allah. Dan Yesus sama sekali tidak pernah mengurapi murid-muridnya dengan minyak urapan. Pernah lihat, saudara? Ketika memberitakan perintah atau amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, Yesus bilang, kamu murid-murid kami, kamu akan pergi ke seluruh dunia. Tunggu dulu. Ambil minyak, berapi. Tidak. Dengan kuasa siapa tadi? Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi. Nah, ketiga, katakan, Alkitab sama sekali tidak mengajar bahwa kita memakai minyak urapan untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Nggak diajarin Alkitab. Kita baca tadi. Tetapi apa? Doa dengan iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi misalnya, saudara, kita ada di hutan, ada di kampung, ada di mana saja, kita tidak ada ini. Olesan minyak. Tidak ada ini. Kita doakan orang. Kita tengok, nggak bisa, ini orang nggak akan sembuh kalau nggak ada ini. Coba kita di mana saja kita berdoa. Tapi ya dikatakan kita berdoa untuk orang sakit itu doa dengan iman. Orang itu akan sembuh. Karena siapa yang menyembuhkan? Tuhan menyembuhkan orang ini. Akan dibangkitkan dari sakitnya. Kita sudah baca ayat tadi, betul? Ya, saya harap saudara mengerti. Saya juga pelajari ngomong ini juga harus berhati-hati saya ngomong ini. Karena ini semua saya pelajari, saudaraku, berdasarkan Alkitab. Bukan intelektual saya. Jadi kata penutupnya saya taruh seperti ini. Berhati-hatilah terhadap penyesatan, pengajaran palsu di hari-hari terakhir ini yang tidak sesuai dengan apa? Alkitab. Hati-hati, saudaraku. Amin? Ada amin. Berhati-hati, saudara. Jangan ngajar sembarangan dalam kata gitu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah dicanangkan, dikeluarkan, dan dihotbahkan pada hari hamba berdoa supaya firman ini benar-benar menyatakan kebenaran Alkitab, saudara. Yang pelajari Alkitab menjadi kebenaran yang diisi dalam Alkitab. Hamba berdoa supaya kami mengerti, saudara, bahwa firman Tuhan tidak bisa ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi, supaya kami tidak bisa kena malapetaka firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu hamba berdoa supaya kami semua ini yang mendengar firman Tuhan ini sungguh-sungguh diberkati dengan pengetahuan bahwa kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Semua katakan amin. Saya akan berikan doa berkat. Kiranya kasih Allah, yaitu kasih Bapa di surga yang agape dan yang selamanya, dan segala anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, dan persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan juga kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam namanya kami berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Terima kasih, saudara, sudah dengar firman Tuhan bersama kami, dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan juga telah menolong saya untuk memberitakan ini. Ya, sampai kiranya kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, dan saya mengatakan terima kasih. God bless you. Goodbye. Amin.